Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Bulan menampakkan cahaya redup di kegelapan malam. Bintang tak satu pun terlihat di langit, bersembunyi seperti enggan memperlihatkan diri. Angin malam berembus, sangat dingin, menusuk hingga ke tulang rusuk. Kemanakah akan disandarkan tubuh ini? Kemanakah akan diucapkan keluh kesah itu? Pengobat hati jauh di sana, pikiran berkecamuk, serta melamun entah kemana. Bersamaan terpaan ombak di pantai memecahkan kesunyian malam di villa itu. Maafkan non, silahkan masuk ke dalam. Sudah larut malam, nanti masuk angin non, ucap pelayan paruh baya tersebut mendekati Liana yang berdiri memaku di balkon villa, menatap cahaya berkedip nan jauh di sana, berasal dari bahtera di lautan lepas. Baik Bi, sebentar lagi aku masuk, ucap Liana sejenak menoleh ke arah pelayan tersebut, lalu kembali memandang ke arah laut. Sayang, bagaimana kabarmu? Kamu sedang ngapain? Sudah 3 hari kamu meninggalkanku, namun belum juga menghubungiku, bisik batin Liana. Keadaan telapak tangan memegang dada. Pikiranku gelisah. Apakah kamu baik-baik saja? Bisik jiwa Liana lagi. Tak lama Liana meninggalkan balkon tersebut, berjalan memasuki villa menuju kamarnya. Sayang, kamu bagaimana sih? Aku telah menyiapkan beberapa pakaianmu untuk berlibur. Namun, tahunya kamu pergi mendadak meninggalkanku, bisik batin Liana sambil membuka koper yang masih tergeletak di lantai kamar, berlahan mengeluarkan pakaian tersebut. Sebaiknya aku masukkan saja dahulu pakaian ini ke dalam lemari, bisik batin Liana meraih celana Rio yang terlipat di dalam koper, kemudian membuka pintu lemari. Krek, bungkus plastik yang tipis berbentuk persegi terjatuh ke lantai, berasal dari saku celana Rio. Barang apaan ini? Gumam Liana bersamaan menundukkan tubuh mengutip barang tersebut. Hah? Liana terbelalak, bercampur kaget, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kedua kaki tiba-tiba terasa lemas. Liana terhenyak ke lantai, kedua tangan menggigil memegang benda tersebut. Liana refleks melemparkan benda tersebut ke lantai. Apakah ini alasanmu mengasingkan aku ke tempat ini? Diam-diam telah mengkhianati, menyimpan banyak rahasia dariku. Apakah karena wanita itu kau tidak lagi menghubungiku? Pekik batin Liana. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Isak tangis Liana tiba-tiba pecah. Dada terasa ngilu, bersamaan nafas tersengal. Bodohnya aku, baru menyadari suami yang sangat aku sayangi menyimpan barang menjijikkan itu di dalam saku celananya. Tisu bekas lipstik wanita lain
dan bungkus kondom. Peki batin Liana. Liana tiba-tiba merasakan sensasi dingin di kedua telapak kaki dan tangannya, serta dada nyeri, terasa ditusuk sembilu. Liana berusaha bangkit, yang mana kondisi tubuh sangat lemas, berjalan terhuyung menuju ranjang. Aku telah terhanyut oleh kata-kata manismu. Apa aku telah terlalu banyak berharap kepadamu? Mempercayai semua perkataanmu membuat aku lupa diri, serta lupa bercermin siapalah diri ini. Peki batin Liana menatap kosong ke plafon kamarnya. Air mata tak henti-henti mengalir. Isak tangis masih saja terdengar. "Nak, maafkan mama," bisik Liana, refleks mengelus perutnya yang telah membesar, kemudian meraih bantal guling. Tak lama kembali bangkit, menyandarkan tubuh ke ranjang. Kegelisahan menyelimuti pikiran Liana. Tidak, aku harus mencari tahu terlebih dahulu tentang keberadaan barang menjijikkan itu. Suamiku tidak mungkin melakukan hal yang sangat rendahan seperti itu, bisik batin Liana, refleks menyeka air matanya, lalu meraih telepon genggam yang berada di sudut ranjang. Kring, kring, kring. "Sayang, angkat dong panggilanku," ucap batin Liana, berusaha menghibur diri dari segala prasangka. Tak lama kemudian, mendial nomor kontak Rio. "Hal, siapa sih kamu? Malam-malam begini menghubungi suamiku?" Ucapan Liana terputus mendengarkan suara perempuan yang berucap di seberang melalui telepon genggam Rio. Tak lama panggilan terputus. Refleks tangan Liana lemas melepaskan handphone. Telepon genggam pun jatuh, terburai ke lantai. Sekujur tubuh lemas tak berdaya, jantung ngilu bagaikan ditikam benda tajam. Pandangan mata blur, bibir keluh, tak bisa berkata-kata. Kemana akan diadukan kelukaan hati ini? Manis yang diharapkan ternyata berbuah kepahitan yang datang bertamu, mengusik ketenangan kalbu. Benalu itu telah hadir hanya menyakiti hati dan perasaan yang sedang penuh pengharapan itu. Liana terbaring lemas, telah pingsan tidak sadarkan diri di atas ranjang empuk di villa indah yang diberikan Rio. Namun tak ada artinya lagi jika hati telah tersakiti. Ternyata takdir dan keadaan memang telah berpihak kepadaku. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, ucap Claudia tersenyum culas. Dasar lelaki bodoh. Bagaimana kau terlupa membawa telepon genggammu sendiri, meninggalkannya di rumahku? Aku telah berhasil membuat perempuan sialan itu cemburu kepadamu, dan sebentar lagi hubungan kalian akan berangsur-angsur kandas, ucap Claudia tertawa sarkas. Tok, tok, Nona, Tuan Rio mencarimu, ucap pelayan yang baru saja membuka pintu kamar Claudia. Baiklah, ucap Claudia berjalan keluar dari kamarnya. Ada apa sayang? Kamu mencariku malam-malam begini? Renge,
Claudia manja, refleks memeluk tubuh Rio. "Lepaskan," bentak Rio risih, menepis lalu mendorong tubuh Claudia. "Mana handphoneku yang tertinggal di rumahmu?" ucap Rio tenang. "Oh, sebegitu pentingnya kah handphonemu itu dibandingkan diriku?" ucap Claudia menelisik. "Aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Cepat berikan handphoneku itu," bentak Rio lagi. Baiklah. Calon suamiku, kau semakin tampan jika sedang marah, membuatku semakin tergoda kepadamu," bisik Claudia di telinga Rio, lalu mengedipkan sebelah matanya. "Bibi, tolong ambilkan handphone di nakasku," ucap Claudia santai. "Baik, Nona," jawab pelayan. Tak lama pelayan tergopoh-gopoh menyerahkan telepon genggam tersebut ke Rio. Tanpa basa-basi, Rio membalikkan tubuh, meninggalkan rumah Claudia. Sekarang kau cuek, membenci diriku. Suatu saat akan kubuat kau mengemis-ngemis berharap kepadaku. Aku tidak akan pernah menyerah agar kau menerima cintaku. Dasar lelaki bodoh. Hari ini aku sangat beruntung menghancurkan kepercayaan wanita rendahan itu kepadamu. Aku telah menghapus semua histori panggilan istri kontrakmu itu. Kau tidak akan pernah mengetahui jika dia sekarang begitu kesal dan kecewa kepadamu," bisik batin Claudia tersenyum buas. Sayang, maafin aku beberapa hari ini tidak menghubungimu karena pekerjaan menumpuk membuatku begitu sibuk. Ditambah lagi handphoneku ketinggalan di rumah wanita sialan itu," bisik batin Rio, bersamaan memutar setir mobilnya memasuki area parkir apartemennya. Rio membuka pintu apartemen, tak lama menghenyakkan tubuh ke sofa, masih mengenakan pakaian formal, tak lama menghela nafas panjang. "Sayang, aku berjuang lembur menyelesaikan pekerjaan sampai larut malam demi kebahagiaan masa depan kita," gumam Rio sambil mengotak-atik riwayat panggilan dan kotak pesan handphonenya. Liana, kamu memang istriku yang sangat cuek dan bawel. Bagaimana mungkin tidak pernah menghubungiku sama sekali, dan tidak satu pun mengirimkan pesan mengabari kabarmu kepadaku," rungut Rio sambil menatap layar ponselnya. Dari dahulu selalu aku yang memulai. Namun aku tidak bisa jaga image kepadamu. Nyatanya aku benar-benar menyayangimu, gumam Rio tersenyum kecil bersamaan menghubungi nomor kontak Liana. "Panggilan Anda di luar jangkauan." Rio kembali mendial panggilan. "Panggilan Anda di luar jangkauan." Aduh, sayang, kamu bagaimana sih? Sudah tahu kita berjauhan begini, handphone pakai tidak aktif segala lagi, keluh Rio, wajah mulai gelisah, lalu menyugar rambutnya dengan telapak tangan. "Bagaimanakah dengan Liana? Akankah dia baik-baik saja? Apakah yang akan dilakukan Rio selanjutnya? Akankah Rio mengetahui hal yang telah terjadi kepada Liana, yang telah menyakiti perasaannya? Bagaimanakah hubungan antara Liana dan Rio? Akankah tetap bertahan atau sebaliknya?"